Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan mempertemukan kita di bulan Ramadan di suasana nuzul Quran yang pasti insyaallah kita bisa melewatinya dengan bersukacita meskipun di tengah pandemi, dan bersalawatlah kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala keberkahan dilimpahkan bagi beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Dan hari ini saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita kembali hadir untuk tausiah Ramadan, yang mana hari ini kita akan mengulas seputar bagaimana menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail. Seperti itu. Ya, ini masih ada beberapa hari, semoga bisa efektif Ramadan kita. Ada Ustaz Bapak Hairudin dari Forum Mubalik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bersama keluarga? Syukurlah. Baik, langsung saja tema kita hari ini menyangkut menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba alal a'mali shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, pemirsa TV Peduli yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah dalam rangkaian tausiah Ramadan. Judul kita adalah menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Sebelum saya masuk, saya sedikit memberikan semacam iktibar bahwa dulu pernah ada seorang tukang bangunan yang kebetulan mungkin karena umur sudah tua, fisik sudah mulai menurun, akhirnya menyampaikan kepada pemborongnya, "Pak, saya mau izin, saya mau istirahat karena kondisi tubuh juga, umur juga, jadi perkenankan isinya supaya saya diberikan waktu untuk tidak istirahat." Nah, lalu kemudian pemborong ini mengatakan, "Oke lah, saya tidak bisa memaksakan, tapi dengan satu syarat, ada rumah ini harus selesaikan dulu. Ya, kalau sudah selesai, silahkan saya kasih izin untuk cuti." Nah, lalu kemudian orang tua tadi ini mengerjakan rumah ini, ya karena mengingat waktu, dia buru waktu, akhirnya dia kerja asal-asalan. Nah, nanti setelah selesai dia pun selesai. Nah, lalu kemudian pemborongnya mengatakan, rumah itu adalah milik kamu. Itulah bonus yang saya berikan selama kamu bersama saya. Muncullah penyesalan yang tiada tara. Loh, kenapa saya kerja asal-asalan? Seandainya saya tahu bahwa ini untuk saya, tidak mungkin saya begini. Pasti saya kuatkan, pasti saya buat dengan cara yang terbaik. Nah, kaitannya dengan materi kita, jangan sampai kita menyesal. Ramadan ini hanya sekali dalam setahun katanya. Nah, jadi supaya tidak menyesal, tentu marilah kita mengisi suasana Ramadan ini dengan amalia-amalia. Saya kira itu yang pertama. Baik, nah ini kalau dulu ya banyak saudara-saudara kita di hari-hari terakhir Ramadan, Pak Ustadz izin itu beriktikaf, menghabiskan waktu di masjid dari sholat isya, tarawih hingga menunggu datangnya imsak dan sholat subuh di masjid. Sekarang kan situasinya agak sedikit berbeda. Bagaimana kemudian kita mungkin betul-betul memaknai menghidupkan malam dengan qiyamul lail di rumah saja bersama keluarga? Silakan. Kita tentu kembali kepada hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, asalnya dari Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa, kata Nabi, yang berdiri dengan cara menghidupkan malam Ramadan itu,
dengan imanan. Jadi syarat pertama iman. Itulah sebabnya Mbak Ika bahwa dalam Al-Quran ayat tentang puasa yang dipanggil Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Makanya saya sering mengatakan, janganlah terlalu banyak kita protes ketika ada di sebagian di antara kita yang KTP-nya Islam tapi ternyata tidak puasa. Artinya dia merasa tidak dipanggil. Artinya derajat keimanan ini lebih di atas dari derajat simbol keislaman itu. Nah, makanya ketika orang berpuasa lalu kemudian disertai dengan iman, lalu kemudian dilanjutkan wahtisaban. Wahtisaban ini artinya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Karena mohon maaf, tapi sebenarnya dia puasa hanya karena malu, karena anak yang kecil juga puasa. Nah, berarti wahtisabannya tidak ada. Jadi harus dua-duanya. Yang pertama iman, yang kedua selalu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Maka disitulah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seluruh dosa-dosa yang lalu itu akan dihapuskan. Terkait dengan nama Ramadan ini kan bahasa Arab. Ternyata ketika artinya membakar. Pertanyaannya kemudian, ketika Ramadan datang, apa yang dibakar? Ternyata para ulama kita yang dibakar itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Nah, cuma di sini ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa yang dihapus itu hanya dosa kecil. Ada yang mengatakan tidak, bukan cuma dosa kecil, tapi semua dosa besar. Dia berpandangan bahwa di situ ada ma dalam ilmu bahasa Arab ini istilahnya sifatnya umum. Artinya bukan cuma yang kecil, tapi yang besar pun diampuni oleh Allah. Nah, inilah makanya kita hidupkan malam-malam Ramadan ini. Nah, tentu dengan berbagai macam amalan-amalan. Ada beberapa amalan yang kita harus lakukan pada bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah tarawih tentunya. Ya, kemudian biasa dilanjutkan dengan witir. Kemudian tadarus Al-Quran, itu menghidupkan. Kemudian bersedekah. Kemudian amalan-amalan yang lain seperti zikir. Nah, itu bisa kita dengan cara-cara seperti itu bisa kita hidupkan malam-malam Ramadan. Saya kira itu dulu ya. Baik. Amalan-amalan yang kita lakukan. Baik. Nah, ini sebenarnya mungkin sedikit petunjuk kepada pemirsa di rumah, karena kan biasanya kita kalau setelah sholat isya kemudian kita berkumpul bersama keluarga, ada yang bertugas sebagai muadzin ya, ada yang bertugas sebagai imam, ada yang si bapak gitu, si abi jadi misalnya membawa tausiah singkat gitu ya. Kemudian kita lanjut dengan sholat tarawih, kemudian kita sholat witir. Nah, bagaimana hukumnya atau mungkin mohon pencerahan ketika masyarakat, saya kan sudah tarawih, saya sudah witir, saya juga mau sholat itu. Nah, gimana nih Pak Ustadz, ada juga sholat lain, sholat tahajud, bagaimana? Mungkin masih banyak masyarakat kita yang mungkin butuh pencerahan akan itu. Mohon petunjuk, silakan. Ada dua sahabat yang memang berbeda. Abu Bakar itu setelah tarwih maka dia lanjutkan dengan witir. Sementara sahabat yang lain Umar witirnya nanti setelah tahajud. Nah, tentu ketika dihadapkan dengan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan pandangan bahwa Abu Bakar mungkin orangnya ya tidak sekuat Umar dalam hal berjaga. Nah, artinya kalau yakin bahwa nanti akan bangun malam, nah, jangan witir dulu. Nah, sekalipun misalnya setelah sholat isya kita witir, masih boleh melaksanakan sholat tahajud. Tapi catatannya tidak ada witir setelah tahajud, karena tadi sudah sholat isya, sudah sholat tarawih tadi sudah ada witir. Karena tidak ada witir dalam satu malam itu. Nah, tapi kalau misalnya lebih yakin bahwa nanti bangunnya juga tahajud, nah, nanti setelah tahajud baru kita lanjutkan dengan witirnya. Ditutup. Nah, ditutup dengan witirnya. Iya. Baik. Jadi penting untuk pemirsa di rumah, karena tidak sedikit mungkin masyarakat itu bertugas di rumah mungkin tarawih dan witir selama bertahun-tahun ini mungkin berjamaah ya, ikut dengan imam. Mungkin tahun ini uji nyali kita. Kita harus melaksanakan sendiri di rumah masing-masing. Gitu
Kita jeda dulu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Saya akan segera kembali dalam Tausiah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita dipertemukan kembali bulan suci Ramadan dan kita berada pada tahun 1441 Hijriah. Kita tentunya sangat berharap dalam bulan yang penuh rahmat serta ampunan dan kebebasan dari siksaan api neraka. Insya Allah dalam kondisi bangsa kita saat ini dalam menghadapi cobaan wabah pandemi COVID-19 atau virus corona, tentunya kita semua senantiasa memahami situasi ini dan keadaan ini sebagai situasi dalam kondisi ujian dan cobaan kita semua. Saya yakin saudara-saudara saya yang seiman, marilah kita sabar menghadapi situasi dan keadaan ini. Marilah kita menjalankan amalia-amalia Ramadan kita sesuai kemampuan kita serta kondisi yang ada dan bersesuaian dengan tuntunan agama dan anjuran pemerintah. Karena dengan kesabaran, insya Allah kita akan mendulang pahala dalam menghadapi situasi ini. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami keadaan ini, memahami kondisi ini, memahami kemampuan kita. Apabila dilandasi dengan kesabaran, percayalah kita akan menjalankan ibadah puasa ini dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dengan predikat la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun kita semua, keluargaku, rakyatku, dalam situasi social distancing, physical distancing dalam menjalankan ibadah puasa ini, tapi saya yakin semangat dan nilai ibadah puasa kita tidak akan berkurang nilainya dibanding dengan situasi normal. Insya Allah hari depan kita masih menantikan cahaya-cahaya harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Saya Taufan Pawit, Wali Kota Parepare, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Parepare mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua tetap dalam keridhaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan mungkin yang baru menemukan siaran kami, selamat datang ya dalam program acara Tausiah Ramadan bersama guru kita Bapak Hairudin yang merupakan perwakilan dari Forum Mubalik Kota Parepare. Baik, ini Pak Ustadz, selama Ramadan mungkin kita tersiar seperti itu atau apa gitu kan, seputar masyarakat kan ada biasa masjid tertentu yang memang identik ketika nuzul Quran, ketika sholat lail, bagaimana bentuk penertiban atau mungkin bentuk secara kooperatif lah kepada masjid-masjid tersebut yang memang setiap tahun memang identik dengan kegiatan-kegiatan iktikaf, tempatnya berkumpul sampai subuh tiba. Ada seperti itu Pak? Silakan. Jadi kembali lagi bahwa apalagi di akhir-akhir Ramadan, sebenarnya amalan-amalan yang tadi yang sempat lakukan sama seperti pada saat kita iktikaf. Sekalipun misalnya sifatnya bukan di masjid, tapi kita melakukannya di rumah masing-masing. Kalau yang lalu-lalu kan kayak tahun lalu kan misalnya kita bersedekah. Sebenarnya jangan mengatakan bahwa ketika pandemi ini ada, sedekah itu tidak ada lagi. Saya sangat tertarik dengan
salah satu masjid ketika saya lewat, Ya. ternyata setelah sholat Isya itu panitianya melalui corong mengumumkan nama-nama penyumbang. Artinya tidak ada kegiatan sholat tarawih, tapi ternyata mereka masih semangat dalam hal bersedekah. Nah, sedekah ini ya termasuk amalia-amalia memang untuk menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Jangan pada saat pandemi ini lalu kemudian kita hilangkan sama sekali, tidak begitu. Nah, sama juga dengan Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail ini, Qiyamul Lail ini kan bisa kita kerjakan dalam beberapa rakaat, ya sekalipun dengan hanya keluarga. Apalagi kan dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan bahwa bagaimana salat lail tahajud itu memiliki keistimewaan, di mana Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kita kejar sebenarnya ketika kita melakukan salat tahajud adalah di akhir ayat ketika Allah mengatakan maqaman mahmuda, ada tempat-tempat yang mulia. Artinya disiapkan Allah kepada siapa? Kepada mereka yang aktif qiyamul lail berupa salat tahajud itu. Nah, makanya di Jawa Tengah sudah pernah ada kejadian, ada ya Siti Maimunah kalau saya tidak salah itu 10 tahun beliau meninggal, lalu kemudian digali kembali kuburannya. Ternyata karena alasan keluarga harus dikasih pindah karena mau ditempati bangunan, apakah bangunan sekolah waktu itu kan boleh itu dikasih pindah. Ya. Nah, keluarganya menaikkan untuk memindahkan. Ternyata subhanallah 10 tahun meninggal, jasadnya masih ada, masih utuh. Hanya kain yang berubah, yang dulunya warna putih sekarang sudah berubah agak ke kuning-kuning karena pengaruh tanah. Ya. Inilah kekuasaan Allah. Ketika keluarganya ditanya, amal apa yang dikerjakan oleh ibumu ketika dia hidup? Ternyata semua anaknya menjawab, ibu kami tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Bahkan ibu kami pun meninggal pada saat malam bangun untuk berwudu untuk menunaikan sholat tahajud. Lalu kemudian terjatuh, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, dan itulah menyebabkan dia menghadap kepada Allah. Artinya bahwa ketika dalam Al-Quran Allah memberikan janji yang begitu sangat luar biasa, nah kenapa kita tidak melakukannya itu? Nah, termasuk juga dengan membaca Al-Quran. Nah, dulu kan ramai tadarus di masjid. Nah, sekarang masalah pandemi ini tidak usahlah di masjid tadarus. Kita bisa tadarus di rumah bersama keluarga. Karena namanya Al-Quran ini kan ketika kita membaca Al-Quran berarti akan terjadi dialog antara kita langsung dengan Allah. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang selalu berkomunikasi langsung dengan Allah. Tentu dari mulut-mulut mereka doa-doanya pasti diijabah oleh Allah. Oke, baik. Ini mau nambah pertanyaan yang masuk sebenarnya, Pak Ustadz mohon pencerahan perbedaan yang paling esensi antara qiyamul lail dan sholat tahajud itu apa? Silakan. Tentu begini. Kalau kita bicara soal qiyamul lail, artinya berdiri di waktu malam itu, beribadah berupa salat. Tentu ketika qiyamul lail itu berarti masuk diantaranya salat tarawih, masuk juga witir, bisa juga salat hajat, karena biasanya hajat itu dikerjakan pada waktu malam sebelum tidur, ataukah pada saat bangun tidur, ada yang kerjakan jam 12, itu termasuk qiyamul lail semua. Apakah salat taubat? Salat taubat bisa dilakukan pada malam hari. Salat istikharah juga bisa dilakukan di malam hari. Nah, semua salat-salat yang dikerjakan pada malam itu bisa dikategorikan sebagai qiyamul lail. Sementara tahajud kan sebenarnya asal katanya dari kata tajah artinya ada kesungguh-sungguhan. Artinya diantara dengan ibadah salat yang lain tadi ini yang kami sebutkan, tahajud ini memang sunnahnya sunnah muakkad. Artinya dia sunnah tapi mendekati wajib. Sementara ibadah-ibadah yang lain tadi ya bisa dikatakan sunnah yang berada di bawahnya tahajud. Saya kira itu. Jadi kalau qiyamul lail bisa banyak masuk di dalam, tapi kalau tahajud itu ada tersendirinya. Tadi kan ada ayat yang saya bacakan bahwa memang memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, Allah sendiri pun menyebutkannya dalam Al-Quran itu. Dan kalau kita sanggup melaksanakan keduanya, itulah saya katakan tadi bahwa disinilah nanti pada saat kita hidupkan malam-malam ini, pertama menurut hadis semua dosa kita diampuni. Kemudian di ayat tentang puasa Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Inilah tattaqun yang tidak sembarangan orang bisa memperolehnya. Betul. Nah, hanya orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan menghidupkan malam-malam Ramadan, inilah yang akan memperoleh itu la'allakum tattaqun itu. La'allakum tattaqun. Tidak semuanya orang bisa memperolehnya. Semoga kita
kita tergolong dalam orang-orang tersebut. Nih, insya Allah kita jeda dulu Pak Ustadz, izin saudara jangan kemana-mana. Tausiah Ramadan masih akan segera kembali, tetaplah di TV Peduli. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tiba kita di segmen terakhir untuk Tausiah Ramadan kali ini. Dan Pak Ustadz izin saya ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh Mutarif bin Abdullah bin Ash-Shuhair yang menegaskan bahwa kebaikan amalan tergantung dengan kebaikan hati dan kebaikan hati tergantung dengan kebaikan niatan. Nah ini kan tidak sedikit maksud saya. Ada juga mungkin beribadah ketika dilihat, bersedekah ketika ini disebut, tidak sedikit seperti itu. Nah bagaimana Pak Ustadz mohon pencerahan dan penjelasan. Silakan. Itu terkait dengan ibadah. Ibadah ini memang yang menghantui kita ketika kita melakukan ibadah adalah sifat ria itu, ya, karena memang dia sifatnya terkadang muncul karena kita ini manusiawi. Manusia itu kan suka untuk dipuji, tidak ada manusia yang tidak suka untuk dipuji. Tapi terkadang ketika kita melakukan amal lalu kemudian kita ingin dipuji, maka disitulah muncul sifat ria itu. Dan perlu disampaikan bahwa ketika kita melakukan ibadah lalu kemudian disertai dengan riya, itu kan apa yang kita lakukan dianggap sia-sia. Nah, makanya di sini dibutuhkan keikhlasan. Ramadan ini adalah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Siapa yang tahu kalau kita mau makan di WC? Siapa yang tahu kalau kita kunci kamar lalu kita minum di dalam? Artinya Ramadan ini mau melatih kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah, makanya dengan keikhlasan ini yang kita pupuk di bulan Ramadan ini, insya Allah nanti pada saat kita keluar, sifat-sifat keikhlasan ini senantiasa kita bawa untuk selama-lamanya, karena disinilah sukses tidaknya ibadah kita ditentukan oleh keikhlasan itu. Makanya innamal a'malu binniyat, bahwa segala macam amal itu ditentukan adalah niatnya. Niat yang paling baik adalah niat melakukan ikhlas betul-betul karena Allah. Amin, insyaallah. Terakhir Pak Ustadz yang disampaikan kembali dengan esensi tema kita, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Silakan. Saya mau tutup dengan mengatakan bahwa mari kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan berbagai macam qiyamul lail, karena saya sering menyampaikan bahwa Ramadan ini saya istilahkan pertama, Ramadan ini bulannya bulan BBM. BBM dalam artian bahwa bulan penuh berkah dan maghfirah. Kenapa saya katakan bulan penuh berkah? Karena ketika kita buka kamus dalam bahasa Arab, ternyata al-barakah itu artinya adalah zidul khair, kebaikan yang bertambah. Artinya apa? Amal yang kita lakukan mungkin sama dengan di luar Ramadan, tapi pahalanya tidak mungkin sama. Saya katakan berkah karena nilai kebaikannya jauh lebih besar dari amal yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, bulan maghfirah. Artinya memang bulan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan banyak ampunannya. Makanya itu sebenarnya sebelum kita berbuka puasa, sebenarnya itu kita dianjurkan, itu ulama kita sudah mengajarkan, ada istighfar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, kenapa mesti dibikin seperti itu? Karena kita berharap ada maghfirah dari Allah. Yang kedua, saya ingin simpulkan bahwa bulan Ramadan ini bulannya sholat. Sholat dalam artian bahwa sholat harus lebih aktif dan lebih rajin. Mari kita melakukan sholat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan spesial, tarwih tidak ada di luar Ramadan. Nah, hanya di bulan Ramadan ada tarwih. Tentu beda dengan yang lain, tidak ada salat tarwih itu. Nah, makanya isilah Ramadan ini dengan tarwih dibandingkan dengan dan ditambah dengan salat-salat sunat yang lain, termasuk qiyamul lail. Pada sekali sekarang kan gampang sekali sebenarnya. Kita bangun sahur, ada banyak waktu yang bisa dipakai di situ untuk melakukan salat tahajud itu. Karena ada yang pernah tanya saya, waktu tahajud itu kapan, Ustaz? Saya pernah baca dalam satu kitab bahwa tahajud itu 3 waktunya. Pertama, ada waktu yang baik. Yang kedua, ada waktu yang terbaik. Yang ketiga, ada waktu yang paling baik, melebihi dari segala-galanya. Nah, waktu yang baik itu sesudah sholat isya. Itu tahajud sudah bisa dilakukan. Karena syarat untuk melakukan tahajud hanya satu, mata terpejam sebentar. Artinya setelah sholat isya kita baring-baring di kursi,
mata sempat tertejam, pas kita bangun langsung ambil wudhu, silakan tahajud. Itu masuk dalam waktu baik sampai jam 10. Kalau jam 10 sampai jam 12 inilah waktu yang terbaik. Tapi kalau mau waktu yang paling baik adalah mulai jam 1 sampai sebelum azan subuh, di situ tahajud masih bisa dilakukan. Nah, jadi itu yang kedua, ya sholat. Yang ketiga, saya katakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan minyak tanah. Artinya apa? Kita meningkatkan iman dan melatih untuk menahan amarah. Nah, kenapa? Karena diantara amal sifat-sifat yang bisa menggugurkan pahala itu adalah ketika kita emosi. Nah, makanya bulan Ramadan ini bulan melatih kita, di samping ikhlas, kita dilatih juga untuk menjadi orang yang sabar. Amin. Sabar, jangan makan sebelum waktunya. Nah, itu kan waktunya. Jangan marah kalau bukan. Jangan marah ya, itu dijaga semua. Yang keempat saya katakan bulan Ramadan ini memang bulan premium, artinya pre makan dan minum. Nah, kemudian yang terakhir saya kira ini yang paling penting, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya bensin. Arti maksud saya bensin itu adalah membenahi sisi-sisi negatif. Semua sifat-sifat yang tidak baik, di sinilah bulan Ramadan ini kita belajar. Belajar untuk tidak menjadi iri kepada orang lain, belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, belajar untuk tidak menjadi orang yang suka menyiksa dan menyakiti perasaan orang lain. Termasuk di media sosial. Termasuk di media sosial. Saya kira itu yang paling penting. Jadi bulan Ramadan ini memang betul-betul dilatih, dan orang-orang yang terlatih dengan baik, insya Allah lah nanti kita dapat gelar la'allakum tattaqun. Amin. Insyaallah, luar biasa sekali tadi ada istilah-istilah, ada BBM, premium, bensin, minyak tanah. Tapi ini sebuah singkatan-singkatan yang bagaimana kemudian kita tafsirkan secara positif, dan luar biasa sekali ini motivasinya Pak Ustadz untuk kita semua dan pemirsa setiap TV Peduli. Dan pemirsa di rumah, tentunya kita memohon kepada Allah agar membantu kita dalam mengingatnya, bersyukur kepadanya dan beribadah dengan baik, salah satu dengan menegakkan qiyamul lail itu tadi. Bersyukur atas semua nikmatnya dan bersabar atas segala cobaannya, karena ini adalah bagaimana Allah menuntut kita menjadi insan-insan yang lebih baik. Semoga ini bermanfaat khusus bagi saya yang miskin ilmu, yang masih dalam taraf belajar terus ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, karena segala kebaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan dari saya sepenuhnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali dalam Tasya Ramadan besok. Dan jangan lewatkan program-program teranyar yang akan disebutkan dalam seputar sekilas info apa kabar Parepare Peduli News untuk informasi-informasi terbaru seputar penanganan COVID-19 hanya di channel 8 TV Peduli. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.